Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 24 sampai 25. Tertulis demikian. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sudah kita mulai di dalam Roh Kudus jangan diakhiri dengan kedagingan. Apa yang sudah dimulai dengan iman jangan diakhiri dengan pemberontakan. Kitab Hakim-Hakim dimulai saat kepemimpinan Yosua berakhir karena meninggal di masa tuanya. Awal dari masa Hakim-Hakim ditandai dengan sikap bangsa Israel yang masih mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi menjelang akhir dari masa Hakim-Hakim, mereka mulai menyimpang dari perintahnya. Dan di ayat terakhir dari pasal terakhir kitab Hakim-Hakim ini, kembali dituliskan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan buruk. Yang tadinya mengikuti pimpinan Tuhan, pada akhirnya mengikuti pikiran sendiri. Ayat ini memberikan gambaran tentang keadaan moral bangsa Israel yang kacau pada waktu itu. Mereka memilih cara hidup masing-masing menurut pandangan dan pemikiran mereka. Mereka tidak lagi terpaut kepada perintah firman Tuhan yang telah diberikan sewaktu bangsa itu keluar dari Mesir dalam pimpinan Musa. Apa yang dulu telah dimulai oleh Musa dan diteruskan oleh Yosua, mereka lupakan dan tinggalkan. Akibatnya kehidupan mereka menjadi kacau dan benar-benar menyimpang menjauh dari kebenaran. Dalam Galatia 3 ayat yang ketiga di situ tertulis, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Ayat ini menyoroti sikap orang percaya yang berubah dari yang tadinya hidup dalam kasih karunia menjadi hidup dalam usaha sendiri yang legalistik. Secara lebih luas, pesan dalam Galatia ini dapat dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Hakim-Hakim. Mereka yang tadinya mengawali dalam kebenaran firman, menjadi berakhir dengan upaya masing-masing yang melenceng dari perintah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sudah kita mulai dalam roh, jangan kita akhiri dengan kedagingan. Jangan biarkan roh itu padam dan membuat kita larut dalam kehidupan yang berdosa serta yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sadari bahwa kita semua ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita sudah diubahkan, dikuduskan, dipindahkan dari gelap kepada terang. Karena itu jangan kembali kepada hidup yang lama yang berdosa. Akhiri semuanya dengan baik dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tetaplah konsisten berada dalam jalan kebenarannya. Jangan berubah dalam proses perjalanan hidup supaya kita tidak menyimpang dari kehendak firman Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada begitu banyak tantangan dan godaan yang mencoba membuat kita menyimpang dari kebenaran. Tapi mari saudara, tetap konsisten, tetap tinggal dalam anugerah-Nya. Yang ketiga, berpeganglah selalu kepada firman Tuhan. Percayai Tuhan sepenuhnya. Jangan menganggap diri kita sendiri bijak, karena firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, bukan pikiran kita.
Firman Tuhan menuntun kita kepada kehidupan, sementara pikiran kita sendiri yang bebas tanpa arahan firman akan berujung kepada maut dan kebinasaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sudah mulai kehilangan arah, merasa bisa dengan pikiran sendiri, merasa benar dengan pengertian kepala sendiri, tidak lagi mau memperhatikan firman Tuhan, mulai meremehkan kasih karunia, mulai memadamkan Roh Kudus, mulai terikat dengan kedagingan dan dosa-dosa, mari jangan biarkan itu terus berlangsung dalam hidup kita. Tapi kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi tetaplah berada di dalam Dia, supaya hidup kita senantiasa mengalami keberkatan dalam rencana-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa kehendak-Mu bagi kami Tuhan, agar kami tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu, mengakhiri semuanya dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tidak berubah dalam proses perjalanan iman kami, tapi tetap sungguh-sungguh berpaut kepadamu dan setia sampai kepada akhirnya. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, sebab dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami perlu Engkau Tuhan, pegang tangan kami dan tuntun kami untuk kami sampai masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan pada saat ini. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, Tuhan berikan jalan keluar dan nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.